Halo semuanya, saya Devi Silain dari Universitas Nasional Pasim. Hari ini akan membawakan tema pemasaran sosial kebidanan, khususnya posyandu balita, ibu hamil, dan lansia. Yuk, langsung saja kita lihat. Untuk ketua posyandunya berprofesi sebagai bidan nih, yang membuka praktek mandiri di Kampung Tangkil. Namanya Bidan Siti Saida Hasan. Yuk, langsung saja kita wawancarai sekarang. Apa aja sih atau jasa layanan apa sih yang ditawarkan di dalam profesi ini gitu, Bu? Oke. Yang pertama, kalau di tempat kami itu yang kita layani adalah konseling. Konseling yang pertama itu terdiri dari pasangan usia subur. Artinya dipersiapkan untuk pasangan yang akan melangkah ke hidup yang baru, artinya untuk berumah tangga dan untuk mempunyai keturunan. Yang kedua adalah pelayanan kehamilan, pemeriksaan kehamilan. Yang kedua pelayanan persalinan. Kebetulan di kami karena kami mempunyai produk unggulan yaitu persalinan Mariam, itu kami jalankan. Yang selanjutnya adalah pelayanan KB, terus pelayanan imunisasi Gitu ya. dan ada juga baby spa. Ibu kalau boleh tahu, untuk sekarang ada nggak penyuluhan yang sedang berjalan untuk masyarakat sekitar di sini? Yang sekarang kita jalani, kebetulan saya sebagai tenaga vaksinator, andilnya saya di sini adalah ikut berjuang untuk Indonesia agar segera terbebas dari COVID. Jadi kita melaksanakan gebiar vaksin di masyarakat, termasuk pasien-pasien yang di sekitaran rumah yang belum mendapatkan vaksin COVID. Saya bantu untuk bisa segera mendapatkan. Penyuluhan buat posyandu sama posbindu ya. Oke. Nah, itu boleh jelaskan Bu seperti apa? Kita punya program bekerja sama dengan kader. Nah, setiap bulan kita melaksanakan posyandu, dan posbindu. Oke. Nah, di situ kita memberikan penyuluhan pada ibu-ibu hamil. Kalau di posyandu, kita akan melaksanakan namanya kelas ibu hamil, Selain itu juga kita memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu yang baru mempunyai bayi atau balita, bagaimana cara menangani terutama pada saat pemberian makanan, mengenalkan makanan, kapan dia boleh dikenalkan makanan, itu kita laksanakan di posyandu. Kalau di posbindu kita binaannya karena usia lanjut, kita memberikan ada senam lansia. Senam lansia dan makanan apa sih yang harus boleh dimakan pada lansia, itu berikan informasinya di situ. Itu secara rutin Bu untuk Tiap bulan. Setiap bulan pasti Setiap ya. bulan. Berarti sudah ada jadwalnya Iya. Gitu. Oke sih. Ibu, untuk penentuan harga nih buat tarif pelayanan, boleh sharing mungkin seperti apa? Apakah sesuai dengan pendapatan masyarakat atau sesuai dengan layanan yang apa yang diberikan, seperti itu? Ya, yang pertama itu yang harus kita perhatikan di mana pasien itu tinggal. Betul. Terus kita bisa melihat status ekonominya, gitu ya. Lanjut kita melihat standar yang ada di wilayah. Artinya kita juga jangan jomplang dengan bidan yang ada di sekitaran kita, gitu. Nah, tetapi banyak juga kebijakan-kebijakan yang saya berikan. Artinya kalau misalkan pasien itu kondisi keuangannya belum memadai, kita bisa menggunakan dengan sistem cicil. Oh, bisa ya, sistem cicil, jadi lebih mudah ya untuk masyarakat. Oke. Kalau untuk tempat nih Ibu kan memilih lokasi ya sama dengan rumah ya untuk praktek mandirinya. Kenapa sih memilih? Kan ada beberapa juga yang memilih tempat sendiri beda dengan tempat tinggal gitu Bu. Ya, yang pertama kenapa saya mengambil berbarengan dengan tempat tinggal? Yang pertama, kita sudah terlanjur cinta di wilayah itu ya. Kemudian kita melihat
pasti orang-orang tuh artinya dalam hal ini adalah nakes pasti berpikiran kita harus mempunyai tempat di pinggir jalan gitu ya, yang mudah dicapai. Tetapi banyak juga pasien-pasien yang di daerah dalam itu untuk ke depan itu untuk susah gitu, susah menjangkaunya. Akhirnya kita ya sudah ambil alternatif, disitulah kita ambil. Alhamdulillah ya pasien juga merasa ada jalan tengah ya, jadi nggak terlalu jauh gitu. Nggak terlalu jauh untuk menjangkaunya ya. Kayak kita juga sama ya, dekat, jadi pilihnya yang dekat aja gitu. Oke. Kalau untuk promosi nih Bu, kita kan meskipun di bidang pelayanan tidak lepas dengan promosi. Betul. Maksudnya promosi ini jadi nanti kan kita harus menyebarluaskan juga nih bahwa kita ada nih di sini, jadi orang-orang mengenal apa ada media yang digunakan untuk pemberian informasi kepada masyarakat gitu Bu. Kalau di era globalisasi teknologi seperti ini, kita nggak buka sosmed sepertinya akan tertinggal ya. Betul, Gitu. betul. Yang pertama pasti kita menggunakan itu, gitu ya. Sosmed kita gunakan, mau IG, mau WhatsApp atau dengan Twitter gitu ya. Nah itu kita tetap gunakan gitu. Tetapi kan itu menjadi pembatas buat mereka yang tidak mempunyai handphone. Betul. Nah. Apalagi orang tua biasanya. Nah, di situ kita harus pintar dan cerdik. Seperti apa kita rangkul lah orang-orang yang biasanya datang ke kita, terus mereka dengan 1-2 kali kunjungan mereka ternyata puas dengan kita. Kita beri apresiasi kepada mereka. Barangkali ada teman atau tetangga atau sahabat yang butuh bantuan kami, kita disampaikan ya, gitu. jadi rekomendasi ya. Iya. Penting ya Jadi sebetulnya koneksi. sebetulnya kalau tradisi yang zaman dulu itu lebih bagus ya, dari mulut ke mulut. Betul, gitu. itu lebih cepat sih menyebarnya Bu ya. Dan itu kita bukan hal yang ini ya, jadi kita juga memberi apresiasi juga buat pasien-pasien yang sudah melakukan kita. Oke, Ibu, ini ada nggak tips yang bisa diberikan untuk maksudnya supaya masyarakat nih mudah memahami dan media apa aja sih yang digunakan untuk penyuluhan pemberian informasi kepada masyarakat? Yang selama ini kita jalankan ya, biasanya yang pertama itu penyuluhan kalau di Posyandu. Kita memberikan dengan bentuk leaflet yang seperti ini. Oke, ya. jadi bisa dibawa juga pulang Bu ya. Nah terus kalau untuk beberapa pasien yang masuk di anggota di Posyandu, biasanya kita beri infonya melalui WA. Oh, WA grup ya. Ya WA grup, biasanya nanti kita kasih info-infonya melalui itu. Oke, sip. Terima kasih banyak buat waktunya Ibu Siti Saidah. Untuk, mungkin ada pesan-pesan yang mau sampaikan mungkin untuk penutup terakhir. Terima kasih ya sudah ikut menjadi mempromosikan di sini. Mudah-mudahan kakak juga ikut bantu promosikan gitu ya. Selebihnya saya hanya mendoakan semoga kakak bisa sukses. Amin. Itu menjadi salah satu yang handal ya. Amin. Baiklah, sekian wawancara dengan Ketua Posyandu Kampung Tangkil, yaitu Ibu Bidan Siti Saidah Hasan. Semoga kedepannya untuk pelayanan Posyandu bagi lansia dan ibu hamil tetap berjalan dengan baik ya teman-teman. Dan semoga masyarakat kita semakin sadar bahwa pentingnya pelayanan terpadu khususnya untuk ibu hamil dan lansia. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye.